Dilanjut tadi lagi pembahasan tentang HIV dan hepatitis B ya, HIB. Dok ya. Mohon maaf sebelumnya mungkin karena ada kendala teknis ya. Mungkin penjelasannya saya ulangi dari awal ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Trimedika semua. Kali ini kita akan membahas tentang vaksin DPT. Vaksin DPT combo yang banyak ada di klinik ya sekarang ini memang secara garis besar itu ada dua macam. DPT combo yang isinya ada 5 untuk pencegahan 5 macam penyakit, dan ada juga yang DPT combo yang isinya untuk mencegah 6 macam penyakit. DPT combo itu vaksinnya isinya apa aja sih? Ya, dari singkatannya ya, ada D, P, T, dan combo yang lainnya. D-nya itu adalah untuk pencegahan difteri. P-nya itu untuk pencegahan pertusis, T-nya untuk pencegahan tetanus. Dan di DPT itu kalau yang 5 ada tambahannya untuk pencegahan HIV, hemophilus, influenza tipe B, dan juga untuk pencegahan hepatitis B. Untuk yang DPT combo yang isinya 6, yang heksa ya, itu isinya ada pencegahan untuk polio juga. Itu. Jadi kalau misalkan ayah bunda memberikan vaksin DPT combo kepada buah hati ya, kalau memakai yang penta, yang DPT combo yang penta, kita perlu menambahkan vaksin polio tetes. Kalau yang memakai DPT yang heksa, kita tidak perlu menambahkan polio tetes karena di dalamnya sudah termasuk ada polio IPV. Nah, untuk ketentuan untuk vaksin polio sendiri pun dia minimal 1 kali mendapatkan vaksin IPV. Jadi boleh untuk menggunakan vaksin DPT combo yang penta ditambah dengan polio yang tetes, namun harus sekali minimal mendapatkan polio yang injeksi. Kalau untuk yang vaksin heksa ya sudah termasuk injeksi di dalamnya, jadi tidak perlu ditambahkan vaksin IPV injeksi yang terpisah. Baik, dokter. Eh, untuk vaksin DPT combo ini ada tidak ya, Dok ya, yang tidak demam? Karena kan kebiasaannya ketika buah hati divaksin biasanya efeknya demam ya, Dok ya. Dan seringkali mungkin orang tua berpendapat bahwa vaksin mengakibatkan demam, karena demam jadinya mending tidak usah divaksin gitu. Sebenarnya seperti itu pandangan-pandangan orang tua yang biasanya masih berpikiran seperti itu, bagaimana ya, Dok ya, supaya orang tua sekarang sudah lebih memahami lagi, sudah lebih tahu lagi bahwa vaksin ini memang sangat penting untuk buah hati. Ya, memang beberapa vaksin bisa salah satu efek simpangnya bisa terjadi demam ya, tapi itu memang salah satu efek yang wajar. Kita tidak perlu khawatir, memang nanti buah hati kita jadi agak rewel, tapi ketika demam ya kita siapkan aja, berikan paracetamol sesuai dengan yang dokter berikan dosisnya atau sesuai dengan dosis yang direkomendasikan gitu. Tapi tidak disarankan minum paracetamol sebelum anak tersebut demam gitu ya. Jadi peminuman obat paracetamol ini dilakukan apabila sudah terjadi demam. Ada juga kok vaksin yang setelah diberikan gitu ya, ternyata anaknya tidak jadi demam gitu. Jadi tidak semua vaksin ada yang bisa demam, ada yang juga enggak, tergantung jenis vaksinnya yang diberikan dan bagaimana reaksi tubuh anak tersebut juga. Karena manfaat yang didapat dari pemberian vaksin itu lebih besar ya, dibandingkan kalau misalkan resiko buah hati kita kalau terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi bunda tidak perlu khawatir takut akan demam, tapi kita kan sudah untuk memberikan vaksinnya untuk berikhtiar, untuk berusaha agar buah hati kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Begitu. Oke, baik. Baik, berarti tidak masalah ya, Dok ya, ketika sudah divaksin terus ternyata anaknya demam, itu tidak masalah ya, Dok ya, dan langsung saja bisa diberikan paracetamol ya, Dok. Ya, kita juga menyatakan anak kita demam itu juga harus dihasilkan dari pengukuran ya. Jadi dari termometer suhu tubuh anak kita ukur. Dikatakan demam itu apabila lebih dari 37,2 derajat Celcius bila diukur di ketiak.
Kalau dari mulut itu sekitar 37,8 derajat Celcius di atasnya, atau kalau diukur dari dubur ya di atas 38. Jadi ya patokannya kita kalau suhunya di atas 37,2 atau 37,5 baru dinyatakan demam. Dokter, Ya. ada yang bertanya juga ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Apakah benar ketika buah hati divaksin memiliki antibodi yang lebih baik dibanding dengan buah hati yang tidak atau belum divaksin? Seperti apa ya dok ya penjelasannya? Ya sudah tentu ya. Anak-anak yang sudah divaksin antibodinya tuh lebih baik dibandingkan dengan yang belum divaksinasi. Kalau dari CDC ya, data di CDC, sini pernah saya lihat ya, kalau untuk anak-anak yang sudah komplit melakukan vaksinasi DPT ya, secara serialnya itu sudah divaksin semua, itu secara klinis efikasinya bisa mendekati 100% untuk pencegahan tetanus. Dan juga sebesar 97% untuk pencegahan difteri ya. Ini sangat baik sekali apabila dilakukan vaksinasi untuk semua anak gitu. Dan harus vaksinasinya dilakukan lengkap ya, tidak ada yang tertinggal. Itu yang paling baik. Lanjut lagi dok ya, ada beberapa pertanyaan juga. Untuk bedanya vaksin DPT Penta dengan Hexa ini apa ya dok ya bedanya? Ya ini memang pertanyaan yang sering juga ya ditanya oleh ayah bunda ya. Bedanya apa sih vaksin yang difteri combo yang Penta dengan yang Hexa? Jadi perbedaannya itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, di vaksin DPT yang Penta itu di pertusisnya kita sebutnya pertusisnya whole cell ya. Kalau yang di DPT yang Hexa itu pertusisnya kita sebutnya aseluler. Nah, dari literatur dari kedua perbedaan ini dikatakan bahwa pertusis yang whole cell itu kemungkinan demamnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang aseluler. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan kita sudah anak kita divaksin dengan difteri yang DPT yang combo yang aseluler atau yang Hexa juga bisa juga terjadi demam. Cuman kalau dari kejadian lebih jarang dibandingkan dengan yang Penta. Dan perbedaan yang kedua itu kalau di DPT combo yang Penta tidak terdapat vaksin polio di dalamnya. Jadi biasanya kalau kita vaksinasi Penta ya, DPT Penta ini ditambahkan polio tetes. Nah, ketentuannya itu minimal buah hati kita tuh mendapatkan 1 kali polio yang jenisnya suntik gitu. Jadi nggak semuanya polionya tetes. Namun kalau yang memakai DPT combo yang Hexa itu sudah ada vaksin polio di dalamnya. Jadi tidak perlu ditambahkan vaksin polio injeksi maupun vaksin polio yang oral. Seperti itu. Untuk vaksin DPT combo ini berarti dilaksanakannya tidak cuma sekali ya dok ya, ada beberapa kali. Untuk pemberian vaksin DPT ini apakah boleh berbarengan dok dengan vaksin lainnya? Jadwal pemberian vaksin DPT combo ya, yang Penta kita biasanya diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kemudian nanti di 4 bulan juga dapat yang polio yang suntik IPV ya. Ini untuk kalau yang mendapatkan DPT kombonya yang Penta. Kemudian nanti di lanjutannya itu di booster di 18 bulan. Kalau menggunakan DPT yang Hexa ya, itu juga bisa diberikan pada usia 2 bulan ya, terus 4 bulan dan 6 bulan. Dan vaksin boosternya juga diberikan di 18 bulan. Kedua vaksin ini ya, baik yang Penta maupun yang Hexa bisa diberikan bersamaan dengan vaksinasi yang lain. Malah kita bisa memberikannya secara simultan gitu. Nah, kita berikan pada usia 2 bulan itu vaksin DPT combo ya, bisa bersamaan dengan vaksin PCV. Vaksin PCV ini untuk pencegahan pneumonia. Vaksin PCV ada 2 pilihan ya, ada yang PCV 10 dan PCV 13. Pemberiannya bisa berbarengan pada saat di usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan juga bisa diberikan pada usia 12 sampai 15 bulan.
Selain itu, selain vaksin PCV yang dapat diberikan bersamaan dengan vaksin DPT combo, itu adalah vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus ini pencegahan untuk diare akut ya, yang biasanya ciri khas diarenya itu banyak air yang keluar sehingga anak-anak tuh jadi bisa terancam akan terjadi dehidrasi ya, itu bahayanya. Maka dari itu harus kita cegah dengan melakukan vaksinasi rotavirus. Vaksinasi rotavirus juga ada dua pilihan ya, ada yang monovalen, ada yang pentavalen. Kalau kita memakai yang monovalen, itu kita pemberiannya pada usia 2 bulan dan 4 bulan. Itu juga bisa bersamaan dengan DPT combo. Kalau kita memakai rotavirus yang pentavalen, itu diberikannya 3 kali, yaitu pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Gitu. Jadi DPT combo ya, pemberiannya memang bisa diberikan dengan vaksin yang lain secara simultan. Dan ada juga ya vaksin tambahan lagi di 6 bulan, itu juga bisa kita berikan bersamaan juga dengan vaksin influenza. Berarti tidak mengurangi kerja vaksin itu sendiri ya dok ya, walaupun diberikannya bebarengan ya dok ya. Jadi ayah bunda tidak usah khawatir gitu ya dok ya. Baik dok. Untuk di klinik kita sendiri ya dok ya, kira-kira kapan ya dok ya bisa untuk vaksin DPT combo ini? Kalau jadwal sebelumnya memang di klinik kita vaksin DPT combo yang penta di tanggal 12 dan tanggal 13 setiap bulannya ya. Namun kita evaluasi memang karena banyak sekali ya yang ingin melakukan vaksinasi ini, jadi kita tambah jadwal harinya. Jadi sebenarnya kita pindahkan dari tanggal 12, 13 setiap bulannya, jadi dipindahkan setiap hari Sabtu. Nah, dengan kebijakan itu jadi dalam sebulan kita bisa melakukan 4 kali ya, 4 hari ya, setiap hari Sabtu untuk jadwal vaksin DPT combo ini. Bisa lebih banyak anak-anak yang divaksinasi dengan DPT combo ini dan mencegah ketertinggalan jadwalnya. Seperti itu. Baik, mungkin sahabat Trimedika dan ayah bunda, untuk info ya dok ya, karena biasanya DPT dan polio kita sebulan hanya 2 kali ya dok ya. Tapi sekarang penambahan jadwalnya sudah bertambah ya dok ya. Sebulan ada 4 kali ya dok di setiap hari Sabtu ya dok. Selanjutnya dokter, untuk vaksin DPT combo ini berarti orang tua, ayah bunda dan sahabat Trimedika tidak usah khawatir ya dok ya, kalau misalnya pemberiannya setelah itu demam, dan pemberiannya pun boleh bebarengan dengan vaksin yang lain ya dok ya. Seperti itu. Mungkin sahabat Trimedika bisa nanti bertemu dengan dokter Panji di setiap hari Sabtu ya dok ya, pukul 8 sampai dengan pukul 15 ya dok. Boleh kalau yang ingin ditanyakan ya dari ayah bunda, ingin menanyakan tentang jadwal vaksinasi atau mungkin masih ada yang bingung, apakah jadwal anak saya lengkap, ataukah ada yang tertinggal, ataukah ada yang bisa disusul, apa aja yang harus divaksinasi selanjutnya ya. Boleh konsultasi aja, datang ke klinik Trimedika. Saya insya Allah ada di setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 15. Seperti itu ya. Baik, mungkin ayah bunda dan sahabat Trimedika dicek lagi buku imunisasi untuk buah hatinya ya dok ya. Atau mungkin nanti ada vaksin yang terlewat atau lupa, itu nanti bisa langsung datang ya dok ya. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya pada malam ini. Semoga ayah bunda dan sahabat Trimedika sekarang sudah lebih paham ya dok ya terkait vaksin DPT combo ini dan manfaatnya tentunya untuk buah hati. Mungkin nanti selanjutnya insya Allah kita bisa bertemu di IG Live selanjutnya dok ya, dengan tema yang berbeda dan tentunya nggak kalah menarik ya dok ya pada malam hari ini. Terima kasih ya dok ya atas penjelasannya pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dokter. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.